Shalom, kembali kami hadir dan menyapa saudara sekalian dalam kebaktian online GKI Jalan Maulana Yusuf, Bandung. Kebaktian online kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 21 Mei 2020 dengan tema Suarakan Kabar Baik dalam Sukacita, dilayani oleh Pendeta Bernadette Florenza da Lopez. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian pemuliaan bagi Kristus. Agungkan kuasa namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik. Karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk, karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya, hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini, suarakan kabar baik dengan sukacita. Dari tema ini, kita diajak menjalani hidup dari sisi positif. Dalam Filipi 4 ayat 4-6 tertulis demikian.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita menghampiri tahta kasih Allah dalam doa pengakuan dosa. Ya Yesus, kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun, juga saat kami beribadah secara online saat ini, di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu, sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri, atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu, atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yakinlah bahwa Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Dalam Mazmur 32 ayat 2 dan 5 tertulis, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Puji namanya
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah saat ini kita memulai pemberitaan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, di tengah segala keterbatasan yang kami miliki, kami mohon kuasa-Mu sungguh-sungguh bekerja atas setiap kami, sehingga kami mampu menangkap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bahkan kebenaran itu bergaung dalam hati kami dan menolong kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, sebab di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dan naik ke sorga, kami naikkan doa ini. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikian tertulis. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda mengenal istilah ghosting? Istilah ini memang tergolong baru, saudara, baru muncul sekitar tahun 2011 yang lalu. Dan istilah ini hadir seiring dengan berkembangnya media sosial serta aplikasi-aplikasi kencan secara daring. Jadi aplikasi kencan melalui jaringan internet, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan ghosting ini? Istilah ini, saudara, menunjuk kepada suatu tindakan memutuskan hubungan atau menghilang begitu saja tanpa penjelasan apapun. Ya, makanya digunakan kata ghost, seperti hantu yang tiba-tiba lenyap, menghilang. Anggaplah, saudara, dua orang yang mungkin awalnya sedang PDKT, sedang pendekatan. Biasanya tiap hari kontak, tiap hari WA, nanya kabar, udah makan belum, kadang-kadang video call. Tetapi saudara, satu kali secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, salah satu pihak kemudian memutus kontak begitu saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut.
Mungkin sebelumnya intensitas berhubungan itu berkurang waktunya ya. Tetapi sekali lagi yang dimaksud ghosting ini tiba-tiba yang bersangkutan ini menghilang tanpa kejelasan, tanpa alasan yang disampaikan dengan baik. Dalam Psychology Today, saudara, seorang bernama Janice Wilhour menyebutkan bahwa salah satu alasan terjadinya ghosting itu adalah karena pelakunya itu ingin menghindari ketidaknyamanan emosional dari dirinya sendiri. Ya, dia ingin menghindari ketidaknyamanan emosional, tetapi di saat yang sama, saudara, dia tidak terlalu berpikir soal bagaimana perasaan pihak lawannya. Sang pelaku ghosting ini ingin melindungi dirinya sendiri. Mungkin dia merasa tidak lagi cocok, tidak nyaman begitu ya. Tetapi di saat yang sama, saudara, dia membiarkan pihak yang lain berada pada tanda tanya. Dan oleh Janice Wilhour, ghosting ini bahkan bisa dikategorikan sebagai kekejaman emosional. Kenapa saudara? Karena pihak yang menerima perlakuan ini ujung-ujungnya bisa tiba pada perasaan meragukan bahkan mempersalahkan diri sendiri. Wah, ini ada apa ya? Ini kenapa? Jangan-jangan ini semua salahku. Mungkin aku yang membuat dia merasa tidak nyaman. Mungkin aku kurang cantik, mungkin aku kurang ganteng, mungkin aku nggak mengerti kode-kode yang selama ini berusaha ia sampaikan dan lain seterusnya. Anak muda zaman sekarang saudara seringkali mengartikan ghosting ini sebagai situasi ditinggal begitu saja waktu lagi sayang-sayangnya. Aduh, sakitnya tuh di sini ya saudara ya, perih sekali. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari tindakan ghosting ini. Bapak Ibu saudara, menarik bahwa dalam kisah Injil hari ini diceritakan bagaimana para murid pun harus mengalami keterpisahan dengan Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal 24 ayat 51 yang tadi kita baca berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Secara fisik saudara, Tuhan Yesus dan para murid memang kemudian akhirnya berjarak, akhirnya terpisah. Tetapi alih-alih seperti pelaku ghosting tadi, yang meninggalkan seseorang begitu saja tanpa kejelasan, tanpa alasan, tanpa kepastian, maka Tuhan Yesus justru meninggalkan para murid dengan sebuah peneguhan. Saudara, Tuhan Yesus tidak pergi begitu saja. Dalam Injil Lukas yang tadi kita baca, Tuhan Yesus malah digambarkan mempersiapkan betul-betul para murid ini sebelum ia pada akhirnya naik ke sorga. Di ayat 44 sampai 45 diungkapkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar mereka. Tuhan Yesus menolong mereka untuk memiliki pemahaman yang benar. Tuhan membukakan pengertian mereka supaya mereka mengerti betul tentang apa yang dikatakan di dalam kitab suci akan Mesias. Dan saudara, Tuhan Yesus juga tidak hanya berhenti pada pengajaran. Tuhan Yesus juga kemudian mempercayakan kepada para murid ini sesuatu yang sangat penting. Bahwa di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Di ayat 48 Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenaikannya ke sorga bukanlah sebuah keterpisahan tanpa makna, tanpa arti dan tanpa kepastian. Naiknya Tuhan Yesus ke sorga tidak membuat para murid itu menjadi terbengkalai. Tidak juga membuat mereka kehilangan sesuatu yang perlu diperjuangkan dan diusahakan. Naiknya Tuhan Yesus ke sorga tidak membuat para murid kehilangan peran,
tugas dan tujuan mereka di tengah-tengah dunia ini. Malah sebaliknya, saudara. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, tugas, peran, dan panggilan para murid itu menjadi makin jelas, makin terang, dan makin terbuka bagi dunia ini. Di dalam segala keterbatasan mereka, Tuhan Yesus mempercayai para murid ini untuk meneruskan karyanya. Di dalam segala keterbatasan para murid, mereka dipercaya untuk menjadi saksi akan kabar baik, Euangelion, Injil Allah. Bahwa di tengah segala keberdosaan kita sebagai manusia, Allah tidak membuang kita, Allah tidak melupakan kita. Tetapi Allah meraih kita. Allah memanggil kita untuk bertobat. Allah memanggil kita untuk menerima pengampunannya yang sungguh utuh dan memulihkan. Saudara, para murid ini dipercaya untuk menyatakan sukacita sorgawi di tengah aneka kemurungan dan penderitaan dunia ini. Para murid ini menjadi saksi, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka punya kriteria yang luar biasa. Para murid ini pertama-tama menjadi saksi karena mereka terlebih dahulu mengalami perjumpaan pribadi itu dengan Kristus. Mereka menjadi saksi karena mereka terlebih dahulu mengalami bagaimana Kristus menyapa mereka, bagaimana Kristus mengangkat mereka, bagaimana Kristus mengubah dan mentransformasi hidup mereka. Dan transformasi hidup itulah, saudara, yang kemudian perlu mereka nyatakan, mereka kabarkan di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh cerita sedikit, saya dulu berpikir saya akan kuliah di Jakarta. Dan dengan demikian saya tidak perlu berpisah dengan orang tua, dengan keluarga, dan teman-teman saya kala itu. Tetapi saudara, karena satu dan lain hal, dalam semalam keputusan itu berubah. Dan saya pada akhirnya menempuh studi teologi di Universitas Kristen Duta Wacana Jogja. Saya ingat betul kala itu, saudara, orang tua saya mengantar saya sampai ke Jogja ketika saya harus memulai hari pertama saya di asrama teologi. Nah, setelah mereka membantu saya menurunkan koper, membenahi beberapa barang, saudara, mereka kemudian panggil taksi dan mereka menuju bandara untuk pulang ke Jakarta. Pada momen itu, saudara, ketika saya melihat mereka naik ke dalam mobil, lalu perlahan mobil itu saya lihat menjauh, ada perasaan sedih yang menyeruak dalam hati saya. Maklum saudara, dari kecil sampai SMA belasan tahun saya tinggal di rumah bersama keluarga, belum pernah merantau begitu ya. Maka ketika pada akhirnya saya harus terpisah dengan mereka, ada perasaan sedih yang sedemikian dalam hati saya. Tetapi tidak lama, saudara, ketika saya kemudian membereskan barang-barang saya di kamar asrama, sayup-sayup saya mendengar kakak-kakak tingkat saya sedang berlatih paduan suara dari aula asrama. Saya bahkan sudah tidak ingat lagi apa lagu yang mereka nyanyikan, saudara. Tapi saya ingat betul bahwa saat itu ketika saya mendengarkan lagu itu, di tengah kesedihan yang saya rasakan, saya merasa diteguhkan. Dalam hati saya berkata, oke, saya harus berpisah sementara dengan kedua orang tua saya, dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya. Tapi toh saya punya tujuan yang jelas. Saya di sini untuk sesuatu yang harus saya kerjakan dengan baik. Saya di sini untuk sesuatu yang penting
dan berharga. Secara fisik saya berjarak dengan orang-orang yang saya cintai. Tetapi sekali lagi dukungan dan doa mereka menjadi hal yang saya yakin menyertai saya selagi terpisah secara fisik dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga sebagai tanda kemuliaannya. Dan Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu adalah Dia yang tetap mendukung dan menyertai para murid. Termasuk menyertai kita satu persatu saat ini. Bahkan di dalam penyertaannya itu, saudara, Dia juga meneguhkan kita untuk melanjutkan tugas kesaksian yang telah Ia berikan kepada para murid. Sebagaimana para murid kala itu diutus, maka demikianlah kita pun saat ini diutus olehnya di dalam konteks waktu kita yang sekarang, di dalam zaman di mana kita berada saat ini. Bagi orang percaya, saudara, hidup tidak pernah hanya berupa agenda-agenda pribadi demi kepentingan dan kesuksesan semata. Ketika kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, ketika kita sudah merasakan bagaimana kasih-Nya menyentuh kita, pengampunannya kita terima, maka di saat itu pula lah panggilan untuk menghadirkan karya Allah terus kita miliki, terus kita kerjakan di dalam berbagai situasi dan di dalam berbagai perjumpaan kita dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terus menyuarakan, menyatakan, mempersaksikan kabar baik itu lewat berbagai cara. Tidak hanya kepada orang-orang yang jauh, tetapi juga kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kepada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Mari bersikap di dalam citra Kristus. Dimanapun kita berada, kapanpun situasi kita. Saat kita ada di jalan raya, mari kita mencerminkan citra Kristus. Saat kita menggunakan media sosial kita, mari kita mencerminkan citra Kristus. Saat kita bertemu dengan orang-orang yang kesulitan dan membutuhkan, mari kita mencerminkan citra Kristus. Biarlah lewat seluruh hidup kita, dunia menerima, dunia merasakan sukacita sorgawi yang dihadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan bersama kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah saat ini kita menaikkan doa syafaat kita bersama. Doa syafaat ini akan dilakukan secara responsorial. Setelah satu pokok doa saya naikkan,
Saya akan berkata, ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu. Lalu Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah akan menjawab, dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang di dalam Kristus sungguh kami percaya tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, meneguhkan kami dalam suka duka kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami bahwa kami masing-masing adalah saksi Kristus. Bahwa kami diutus ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah keluarga kami, ke tengah-tengah lingkungan di mana kami berada, untuk menyatakan citra Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam keegoisan yang seringkali masih menyeruak. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami, untuk sungguh-sungguh boleh menyapa orang lain, menghadirkan diri dalam kasih dan kuasa Kristus yang penuh dengan kehangatan dan sukacita. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami terus berdoa untuk keluarga kami dan untuk keluarga-keluarga yang lain yang juga masih terus berupaya memberi yang terbaik satu sama lain di tengah situasi saat ini. Biarlah di tengah rumah kami masing-masing ada cinta Tuhan yang memampukan kami untuk mengatasi setiap perbedaan dengan baik. Mampukanlah kami untuk terus menyemangati satu dengan yang lain ketimbang menjatuhkan Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing, sekalipun kondisi sulit sedang menerpa kami. Kami sungguh percaya akan kasih-Mu Tuhan. Maka di dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa bagi situasi bangsa kami, bahkan bagi situasi dunia ini. Kami mengucap syukur untuk setiap usaha yang sudah boleh dilakukan sehingga ada perlambatan penyebaran virus. Tetapi kami terus berdoa Tuhan, sampai pada akhirnya bangsa kami, bahkan dunia ini pulih kembali. Kami mohon Tuhan terus bersama dengan orang-orang yang mengusahakan segala sesuatu demi terciptanya kebaikan di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk para medis, kami berdoa untuk setiap relawan, kami berdoa untuk setiap orang Tuhan yang tengah mengupayakan yang terbaik. Engkau bersama mereka, Engkau menuntun dan memberkati setiap hal yang dilakukan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa agar di tengah-tengah situasi ini kami sebagai gereja Tuhan tidak kehilangan persekutuan kami satu dengan yang lain. Di tengah keterpisahan jarak kami satu dengan yang lain, biarlah kami boleh tetap merasakan kedekatan hati satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh tetap belajar menyapa saudara-saudara kami yang lain, memberikan perhatian, memberikan cinta, supaya sungguh Tuhan melalui kebersamaan kami dikuatkan untuk melalui situasi ini. Bersamalah dengan gereja-Mu Tuhan, dan biarlah gereja-Mu juga boleh menjadi alat untuk semakin menyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah dimuliakan naik ke sorga, dan yang juga telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, walaupun kita masih dalam masa-masa kritis, tapi mari kita tetap setia untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai dengan hari ini. Mari kita berikan persembahan kita dengan tulus ikhlas. Karena dalam Mazmur 30 ayat 5 dan 6 menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan, mari kita membawa persembahan ini kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, inilah persembahan dari segenap jemaat-Mu. Terimalah Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan dan berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya melalui persembahan ini boleh mendukung pelayanan pemberitaan tentang kasih Tuhan yang semakin luas, dan akan banyak orang boleh menerima keselamatan dalam Kristus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk melakukan yang terbaik.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Kristus Yesus yang bangkit dan naik ke sorga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu, kini dan selama-lamanya.